シアリンちゃん。こねないで。カサカサ感。あと、そのジョリジョリ。ください。Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film serial yang berjudul Kudetama An Excellent Adventure. Jika kalian mau menonton fullnya ada di Netflix. Tak usah berlama-lama lagi, mari masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah telur yang pecah dan memunculkan telur imut bernama Kudetama. Ia memiliki sifat yang sangat santuy dan skuy. Tak lama kemudian muncul anak ayam imut bernama Pio. Tak disangka mereka akhirnya bertemu. Pio menganggap Kudetama adalah ibunya. Namun Kudetama menyanggahnya. Kudetama lalu menunjuk sebuah foto yang mungkin saja itu ibunya Pio. Pio bingung karena ia ingat menyentuh bulu-bulu ibunya. Ternyata Kudetama menunjuk foto yang satunya, yaitu seekor ayam. Hal ini membuat Pio merindukannya. Pio beranggapan dia bersaudara dengan Kudetama. Begitu terlihat perbedaan sifat di antara mereka berdua. Kudetama yang pemalas dan realistis, sedangkan Pio begitu semangat dan penuh impian. Pio ingin mengajak Kudetama membayangkan perjalanan yang luar biasa menemukan ibu mereka. Kudetama malah membayangkan jika ibu mereka sudah berada di dalam toko ayam goreng. Kudetama lalu menyuruh Pio untuk pergi lebih dulu. Bagaimanapun Kudetama adalah telur yang tak memiliki masa depan. Ia bahkan tak keberatan jika direbus, digoreng atau dimakan mentah karena memang itu takdirnya. Tetap saja Pio akan membawa Kudetama untuk mencari ibunya. Tiba-tiba saja ada yang datang ke ruangan itu membuka pintu. Kesempatan itu membuat Pio dan Kudetama keluar dari sana. Ternyata mereka berada di sebuah restoran. Pio merasa dia akan segera dimakan. Di dalam restoran itu, Pio dan Kudetama masih berjibaku keluar dari tempat tersebut. Hingga Kudetama terpental akibat terinjak seseorang. Hingga seorang koki menemukannya. Ia lalu menyajikan Kudetama di dalam sebuah piring. Kudetama pun pasrah dengan keadaannya. Sementara itu, Pio berusaha menyelamatkannya. Seorang anak merasakan ada telur yang bisa berbicara. Ternyata semua makanan di sana bisa berbicara satu sama lain. Bahkan ada satu makanan yang sudah senior di tempat itu. Menurut Kudetama, tidak ada yang mau dengan makanan tersebut. Jika kalian tahu makanan itu apa, tulis di kolom komentar ya. Di sisi lain, Pio terus berusaha mencari keberadaan Kudetama. Pio melihat keadaan dapur seperti neraka baginya. Awalnya ia merasa aman karena dirinya adalah anak ayam. Sayangnya ternyata di sana ada ayam goreng. Di lain tempat, Kudetama dan makanan lain masih terus berbincang. Sementara Pio masih mencari cara agar bisa menyelamatkan Kudetama. Ketika ia melihat seorang koki yang sama dengan foto tadi, Pio yakin jika itu ibunya. Sayangnya Pio ditangkap dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sementara itu Kudetama masih ngobrol dengan santunya bersama makanan yang ada di tempat itu. Terlihat ada makanan yang menceritakan asal-usulnya bahwa ia terlahir di laut dan para manusia mencari kekayaan dengan menangkap kepiting dan ibunya tak sengaja tertangkap. Kemudian perutnya dipotong dan akhirnya mereka dikirim ke Jepang. Mereka adalah telur ikan yang siap disajikan. Beberapa makanan akhirnya diambil konsumen. Makanan senior begitu sedih karena ia masih belum ada yang mengambil untuk dimakan. Di tempat sampah, Pio menemukan voucher yang terdapat gambar ibunya. Seketika senior makanan merasa dirinya akan diambil. Ternyata yang diambil adalah Kudetama. Ia pun menjadi bersedih. Tak lama dari sana, Pio akhirnya menemukan Kudetama. Ketika anak itu ingin memakan Kudetama, ia menyuruh anak itu menghentikannya, membuat sang anak menangis. Pio bergegas membawa Kudetama pergi. Pio merasa Kudetama tak mau dimakan dan ingin bertemu ibunya. Seorang pria lalu memberikan tanda pengenal yang ternyata ia jurnalis yang memburu makhluk misterius. Dia meminta menceritakan soal telur yang kabur dari tempat tersebut dan dia berniat untuk menangkapnya. Pio lalu mengajak Kudetama kabur dari sana. Pria itu terkejut, terdapat telur yang bisa bergerak.
Scene beralih memperlihatkan sebuah berita mengenai Perdana Menteri Sasagawa yang peringkatnya terus turun. Tak disangka Pio melihatnya dari TV. Pio merasa Perdana Menteri Sasagawa orang terpenting di seluruh negeri Jepang. 2 jam sebelumnya, ketika jurnalis mencari mereka dan berusaha menangkapnya, tak disangka Pio dan Gudetama berada di tengah demo warga. Mereka tak sengaja ditemukan oleh seseorang dan melemparnya ke arah Perdana Menteri hingga masuk ke dalam kantongnya. Ternyata Perdana Menteri memiliki sifat seperti Gudetama yang sangat pemalas. Bahkan Pio merasa heran dengan kelakuannya. Perdana Menteri begitu mencemaskan tingkat dukungannya yang kian menurun. Pio merasa Perdana Menteri seperti anak kecil. Perdana Menteri lalu menceritakan masa lalunya ketika baru menjadi politisi. Ia merasa Gudetama beruntung karena masih bisa menentukan jalan hidupnya. Gudetama lalu memutuskan untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Bahkan ia diterima oleh masyarakat. Gudetama berhasil membuat Perdana Menteri berubah menjadi orang yang lebih percaya diri. Perdana Menteri memberitahu bahwa telur memiliki tanggal kadaluarsa. Hal itu membuat Pio terkejut dan khawatir dengan keadaan Gudetama. Ketika asisten Perdana Menteri datang ke sana, ia terkejut melihat Perdana Menteri melakukan hal aneh. Para penjaga yang melihat itu akan menahan Pio dan Gudetama atas kelakuannya. Tak sengaja Gudetama terhembus keluar dari gedung. Pio yang khawatir langsung mengejarnya dan hendak menyelamatkan Gudetama. Ia harus turun melewati tangga dari lantai 43. Dengan penuh rintangan, ia terus berlari menuju ke bawah. Sementara itu Gudetama masih sempat mengobrol dengan telur yang dijadikan makanan. Sementara itu, Pio masih harus terus menuruni tangga. Berbeda dengan Gudetama dengan santunya melayang di udara. Pio beruntung melihat lift membuatnya cepat turun ke bawah. Ternyata tetap saja liftnya berjalan begitu lambat karena ia harus berhenti di setiap lantai. Di lain tempat, jurnalis itu masih mencari keberadaan Gudetama hingga temannya memberitahu bahwa ia melewatkan pemilihan Perdana Menteri yang ternyata adalah sebuah telur. Tak disangka Gudetama terbawa angin hingga berada di luar jendela mereka. Pio yang akhirnya berada di bawah berusaha menyelamatkan Gudetama. Ia harus melewati banyaknya pejalan kaki. Sayangnya tiba-tiba saja Gudetama kembali ke udara dan kembali ke dalam ruangan Perdana Menteri. Ternyata ia diselamatkan oleh Kalaza, alat yang berfungsi menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Pio yang dibawa terkena saus dari seorang perempuan dan film pun bersambung.